طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد. Baik, insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan kembali membaca serta menerjemahkan hadis-hadis di kitab Umdatul Ahkam karya Al-Hafidh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala dengan syarah ringkas yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Mansur As-Saqub yang berjudul Mujazul Kalam ala Umdatil Ahkam. Dan kita telah sampai pada hadis yang ke-15 di penomoran syarah ini ya tentunya. Beliau Al-Hafidh rahimahullah membuat judul Babu Dukhulil Khala'i wal Istitabati. Bab masuk al-khala ya, masuk ke al-khala. Al-khala maknanya adalah tempat buang hajat ya. Wal istitabah dan juga al-istitabah. Apa itu? Kita baca di catatan kaki ya. Al-khala ya bil mad dibaca dengan panjang ya. Al-khala ya wa huwal makanul khali ya, tempat yang kosong. Tsumma istu'mila fil makanil mu'addi liqada'il hajah. Kemudian kata ini digunakan ya untuk menunjukkan apa? Tempat yang disiapkan atau disediakan untuk buang hajat. Ya, untuk buang hajat. Baik itu buang air kecil maupun buang air besar. Ya, kalau di zaman kita bisa kita sebut dengan toilet, WC, kamar mandi, ya. Atau jika itu di luar ruangan ya, di gurun atau di hutan, maka ya, tempat yang digunakan seseorang untuk membuang hajat. Ya. Kemudian wal istitabatu kata beliau di sini akhdan min qaulihi sallallahu alaihi wasallam ya, diambil dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam wala yastatib biyamini. Janganlah ia beristitabah dengan tangan kanannya. Ya. Kalau secara ini ya artinya cebok ya. Jangan dia cebok dengan tangan kanannya. Wahia apa maksudnya adalah izalatul adal khariji minas sabilain. Ya, menghilangkan ya bekas kotoran yang keluar dari dua jalan, yaitu dari kubul dan dubur ya. Bihajarin dengan batu wama yakumu maqamahu atau yang menggantikannya ya. Ma'khudun min at-tib diambil dari kata at-tib ya, yang artinya bersih. Li'annahu yatarattabu ala hadhil ahkam tatibul makani ba'da khurujin najasah. Ya, karena apa dia menamakan bersih karena dia membersihkan tempat keluar tersebut ya setelah keluarnya kotoran atau najis. Ya. Dan kata para ulama ini umum ya, istitabah ini umum, tidak hanya bersuci dengan batu, tisu atau misalnya, tapi ini juga masuk ke dalamnya bersuci dengan air. Nah, berarti istitabah ini mencakup istinja dan juga istijmar ya. Mencakup istinja dan istijmar, mencakup bersuci dengan air maupun bersuci dengan batu dan yang menggantikan batu. Baik. Kemudian di sini beliau menukil hadis nomor 15 dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, Anas bin Malik ini sahabat termasuk sahabat yang paling banyak juga ya dalam meriwayatkan hadis ya. Ada sekitar ya ribuan hadis yang beliau riwayatkan ya, lebih dari 2000. Dan beliau termasuk sahabat yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Umurnya sampai lebih dari 100 tahun. Tidak hanya itu, ya beliau juga diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala karunia berupa anak yang banyak. Ya, diriwayatkan anaknya mencapai 80. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya.
Ini sahabat yang mulia Anas bin Malik. Beliau membersamai Nabi yang menjadi pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, selama 10 tahun kurang lebih. Ya. Apa kata beliau? Anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana idza dakhala al-khala, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya senantiasa atau biasanya jika beliau hendak masuk ke al-khala ya tempat buang hajat, qala, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, ini doa ya sebelum masuk ke al-khala ya, WC atau kamar mandi. Ya artinya Allahumma ya Allah ini sesungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung kepadamu minal khubuthi, dari al-khubus. Apa maknanya? Dijelaskan al-khubutsu bi dhammil kha'i wal ba'i, ya al-khubutsu dengan didommahkan huruf kha dan huruf ba-nya, wa huwa jam'u khabith. Ya, dia adalah bentuk plural atau jamak dari kata khabith yang artinya setan laki-laki. Berarti al-khubus itu setan-setan laki-laki. Ya. Wal khaba'ith. Khaba'ith di sini jam'u khabithatin, ya bentuk plural dari kata khabithah. Ya. Yang artinya setan perempuan ya, setan-setan perempuan. Ya. Jadi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, ya aku berlindung, sungguhnya aku berlindung kepadamu ya dari setan-setan laki-laki maupun setan-setan atau dan juga setan-setan perempuan. Ya. Dan para ulama menjelaskan kata al-khubus di sini juga boleh dibaca dengan al-khubuthi dengan bisukunil ba. Ya. Dengan disukunkan huruf ba-nya. Artinya adalah buruk ya, keburukan ya, atau maksiat ya. Sebagian ulama juga menyebutkan seperti Imam Nawawi, artinya adalah maksiat ya. Al-khaba'is artinya juga bisa berarti maksiat ya, atau keburukan ya. Jadi kalau kita baca minal khubuthi, berarti kita berlindung pada Allah ya, minta perlindungan kepadanya dari buruk ya, dan juga setan laki-laki serta setan perempuan ya. Wal khaba'ith jamu khabithah. Tadi sudah ista'adha min dzukrani syayatin wa inathihim ya. Kita berlindung dari setan-setan laki-laki dan setan-setan perempuan. Baik, kemudian kita baca penjelasan dari Dr. Mansur As-Saqub di sini hafizahullah, afadal hadis ya. Di antara faedah hadis ini adalah istihbaba qawli hadza dzikri 'inda dukhulil khala. Ya, disunahkannya atau disyariatkannya mengucapkan zikir ini sebelum masuk ke kamar mandi atau WC. Ya, tempat buang hajat. Yaitu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, jadi 'inda dukhul di sini ya. Jadi diucapkannya itu sebelum masuk ke WC atau kamar mandi ya. Idza aradat dukhul. Jika ingin masuk, sebelum masuk ya. Bukan diucapkan setelah masuk WC ya, di dalam WC atau ketika di tengah-tengah ya, sedang proses masuk ya, bukan. Tapi diucapkannya adalah inda dukhul ya, sebelum memasuki WC ya, di depan pintu WC misal ya. Kalau itu berupa bangunan ya, maka kita ucapkan sebelum kita melangkahkan kaki kiri kita ke kamar mandi atau WC ya. Kata beliau wal mustahab an yaqulahu 'inda dukhuli. Ya, yang disunahkan adalah mengucapkannya sebelum masuk. Amma fi as-sakhra'i atau amma fi as-sahra'i wa nahwiha fayaquluhu 'inda raf'i thawbihi. Adapun bagaimana jika dia buang hajat di luar ruangan ya. Ketika dia sedang di hutan atau di gurun pasir misalnya ya.
maka doa ini tetap diucapkan, ya. Ketika dia sudah sampai di satu tempat yang sepi, yang kira-kira pas untuk dia buang hajat di situ, ya, yang tidak mencemari lingkungan, maka dia ucapkan doa ini ketika dia melepaskan pakaiannya, ya, atau melepaskan celananya, ya. Jadi sebelum sebelum dia melepaskan celananya, dia baca doa ini. Faman qala hadza dzikra faqad tabbaqa sunnah. Barang siapa, kata beliau, barang siapa yang mempraktekkan zikir atau doa ini, ya, atau mengucapkan doa ini, maka dia telah mempraktekkan sunnah, tunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Syariat Islam, syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hufidha fil khala'i minasyayatini dzukurihim wa inatsihim. Dan dia akan dijaga, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tempat tersebut, ya, dari apa? Dari setan-setan laki-laki maupun perempuan. Kenapa? Wa huwa mawdhi'un yakunu lisyaitani fihi qudratun 'ala tasalluti ma la yakunu fi kharijihi. Ya, karena WC, kamar mandi itu adalah tempatnya setan. Ya, setan itu menyukai tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang kotor. Ya, itu adalah tempatnya setan. Yang dia di sini kata beliau mempunyai kemampuan, ya, lebih memiliki kemampuan untuk menguasai dibanding di tempat, ya, di tempat-tempat yang lain. Walidzalika, oleh karena itu istahabbal atau ustuhibbal isti'adzatu billahi minhu 'inda dukhul. Oleh karena itu, ya, karena tadi al-khala ini adalah tempatnya syaitan, ya, markasnya syaitan, ya, maka kita disuruh untuk diperintahkan untuk beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum memasukinya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, jadi meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disyariatkan. Ya. Jadi ketika kita menghadapi syaitan, ya, kita berada di tempat-tempat semacam ini misal, atau mungkin kita sedang ada di luar, ya, kemudian kita berada di satu tempat yang mengerikan, ya, atau kelihatannya angker atau sepi, ya, kemudian kita agak merasa takut, maka kita ucapkan doa, ya, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti kebanyakan orang di zaman sekarang, ya, ketika mereka berada di tempat-tempat yang mengerikan, yang angker, mereka justru meminta perlindungan kepada si penunggu tempat. Ya, dengan mengucapkan misal, "Nuwun sewu Mbah," ya, atau "Numpang Mbah," dan seterusnya. Ya, ini perkataan-perkataan yang tidak dibenarkan syariat. Justru yang dituntunkan adalah dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena hanya kepada Allah lah, ya, kita minta pertolongan, perlindungan, ya, dan hanya Allah lah yang sanggup, ya, menjaga serta melindungi kita dari godaan gangguan syaitan maupun gangguan manusia. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini dan terjemahkan. Semoga ini bermanfaat dan bisa kita amalkan, ya, ketika kita hendak masuk ke kamar mandi atau WC setiap kita hendak buang hajat, ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.